ketika berbicara tentang kemudahan, Allah gunakan nakirah. Nakirah itu undefined. Dia tidak tertuju kepada kemudahan tertentu, tapi kemudahan secara umum. Kalau nakirah diulangi, maka artinya yang kedua itu bukanlah yang pertama. Sehingga arti dari dua ayat ini adalah satu kesulitan itu selalu ada dua kemudahan. Coba dicermati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya majelis Kamis malam ini, setelah saya lihat tajuknya pengajian Ma'rifatullah, saya masih jauh dari Ma'rifatullah. Belum selesai saya mikir kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kajian Ma'rifatullah, yang saya masih jauh dari Ma'rifatullah itu. Di mobil tadi saya tanya sahabat saya Ustadz Zainur Rafiq yang mendampingi saya dari Tasikmalaya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya saya berusaha rapi, tapi malam hari ini saya dari subuh, keluarnya jam 3 tadi, jadi belum sempat rapi-rapi. Berjumpa dengan Bapak Ibu tidak mengurangi hormat dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu semua. Saya tanya sama Ustadz Zainur Rafiq, biasanya kalau AA itu malam Jumat taklimnya seperti apa? Beliau sampaikan biasanya kajian akhlak. Belum selesai saya mikir tentang Ma'rifatullah itu apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, sudah ditambah dengan satu beban lagi, bahwa pengajiannya adalah tentang akhlak. Gimana saya mau menyampaikan taklim tentang akhlak pada saat saya sendiri juga masih belajar berakhlak yang baik? Jadi ini sungguh-sungguh bukan suatu majelis yang ringan bagi saya. Tapi di atas dua kekhawatiran itu, saya ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Insyirah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan konsep kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini benar-benar satu penghiburan yang luar biasa bagi semua orang beriman. Jadi kalau di dalam ayat ini dua ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam struktur bahasa Arab yang sangat cermat. Karena kata para ulama, kalau Anda mencabut satu huruf saja, jangankan satu kalimat, Anda cabut satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, lalu Anda cari di dalam semua kamus-kamus terbesar bahasa Arab untuk mengganti satu huruf itu dengan huruf yang lain, maka engkau tidak akan menjumpai gantinya. Jadi memang ketepatan di dalam Al-Quran itu betul-betul mencengangkan. Bagaimana makna-makna itu beruntaian, berjalin, berkelindan dengan struktur bahasa Arab yang tidak bisa digantikan bahkan oleh orang Arab yang paling fasih sekalipun.
Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dalam dua ayat ini ada dua kalimat ma'rifat, yaitu al-usru yang artinya kesulitan, dan ada dua kalimat yusra yang artinya kemudahan. Apa bedanya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua? Kalau yang ma'rifat itu diulangi dengan ma'rifat setelahnya, maka yang kedua itu adalah pengulangan dari yang pertama. Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kata kesulitan yang kedua adalah sama dengan kesulitan yang pertama. Maka walaupun dua kali disebut, hakikatnya hanya ada satu kesulitan. Tapi ketika berbicara tentang kemudahan, Allah gunakan nakirah. Nakirah itu undefined. Dia tidak tertuju kepada kemudahan tertentu, tapi kemudahan secara umum. Kalau nakirah diulangi, maka artinya yang kedua itu bukanlah yang pertama. Sehingga arti dari dua ayat ini adalah satu kesulitan itu selalu ada dua kemudahan. Coba dicermati. Maka begitu mengingat ayat ini, saya jadi senang. Oh, alhamdulillah. Kalau dari surat Al-Insyirah ini, saya punya ada dua kerisauan atau ada dua hal yang membebani saya. Apa yang mesti saya bicarakan tentang ma'rifatullah? Apa yang saya mesti bicarakan tentang akhlak? Dua kerisauan ini tergantikan dengan 4 kegembiraan dan kelapangan. Bahkan mungkin bukan 4. Berapa banyak yang hadir di sini? 100, 200. Tadi di dalam katanya 2.800 hitungannya. Saya nggak tahu bagaimana Darut Tauhid bisa ngitung yang hadir ya. Ya. Dua kerisauan diganti dengan 2.800 kesukacitaan. Alhamdulillah. Jadi cukup saya melihat dan hadir bersama dengan Anda semua ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, merasakan nikmat berjamaah. Dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pada jamaah itu keberkahan. Kalau Anda membaca Al-Quran, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang manusia dalam konteks pribadi-pribadi, apa yang kita dapat serap sebagai makna? Bagaimana potret manusia menurut Anda ketika Al-Quran bicara manusia sebagai individu? Misalnya dalam contoh ayat, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau dia dapat suatu nikmat maka manu'a. Kalau bahasa Sasak itu bergem, nggak tahu saya bahasa Bandungnya. Pokoknya kalau sudah dapat, apa itu bahasa Bandung? Nggak bakal dilepas ya. Kalau udah dapat sesuatu yang dia mau, ada nikmat, dia pegang sekuat-kuatnya. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat sesuatu yang rasa-rasanya agak berat di hatinya, nggak habis-habis berkeluh kesah sama Allah. Dia berdoa dengan penuh janji, dengan komitmen. Kalau ada misalnya suami istri yang sulit mendapatkan anak, apa katanya? Lain atana solihan,
Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami anak yang soleh, maka kami akan bersedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Ketika datang anak soleh itu manu'ah. Begitu dapat nikmat, dia tahan. Kalau gambaran manusia secara individu, maka yang terlihat bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu penuh dengan keterbatasan di dalam Al-Quran. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Di dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali. Ketika membaca terjemahan ayat ini, yang terpampang di depan kita adalah potret manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika ada proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada bumi dan langit, wa ashfaqna minha, dan tidak ada yang berani mengemban amanah itu. Lalu kemudian wa hamalahal insan, manusia kemudian berani menerima amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim kepada dirinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, jahula. Dia tidak tahu dalam banyak hal apa yang baik, justru dia tinggalkan yang buruk dia lakukan. Potret manusia secara individu dalam Al-Quran penuh dengan kelemahan dan keterbatasan.